Pengusaha kondang Bob Sadino dengan gaya khasnya yang santai dan hanya mengenakan kemeja putih lusuh dan bercelana pendek jeans. Mendiang Bob adalah tipikal orang yang bisa berbicara dan ngobrol berjam-jam, baik itu di hadapan para dosen, rektorat ataupun para sarjana S2. Namun walaupun begitu, bukan Om Bob namanya kalau tak menyisakan pesan dan wejangan kepada setiap orang yang berbicara padanya. Seringkali Om Bob memberikan nasihat secara tersirat kepada lawan bicaranya. Berikut ini adalah beberapa pesan yang dianggap tidak masuk akal alias gila oleh sebagian kalangan. Walaupun sebenarnya, jika ditelaah lebih dalam kita akan menemukan hikmah dan pembelajaran dari ungkapan tersebut. Berikut ini adalah di antara beberapa ungkapan Bob Sadino yang terkenal. Yang pertama, jika ingin bahagia atau sukses, jangan jadi karyawan. Bob Sadino mengajak orang untuk tidak berpuas diri menjadi karyawan sebuah perusahaan, ataupun perusahaan orang lain. Di balik ungkapan ini, seakan dia sedang mengatakan agar orang berani untuk membangun mimpinya sendiri. Yang kedua, kuliah itu bikin goblok. Siapa yang hadir di seminar ini, besok jangan masuk kuliah. Ini sebenarnya adalah kritik keras Om Bob terhadap sistem pendidikan Indonesia. Saat ini tujuan kuliah di universitas demi mendapatkan ilmu hanyalah tinggal mitos belaka, karena sistem pendidikan sekarang ini justru melahirkan para pencari sertifikat atau ijazah belaka. Yang ketiga, IPK di atas 3, alamat calon karyawan. Ini adalah salah satu fakta yang menarik, kata Om Bob, kalau kuliah IPK-nya di atas 3, itu tandanya bahwa orang tersebut bakal jadi calon karyawan. Ini juga kritik lain Om Bob terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Meski tidak berarti semua yang ber-IPK rendah berarti berpeluang lebih besar jadi pengusaha. Yang keempat, kuliah itu hanya memasukkan sampah ke dalam kepala Anda. Salah satu saran yang dianggap sinting lainnya dari Bob Sadino adalah, tidak menjadikan perkuliahan hanya sebagai tempat menimba ilmu. Kalau ilmu dianggap sebagai air untuk mengisi gelas, maka gelas itu akan tumpah karena penuh dengan beragam hafalan. Yang kelima, kalau ingin kaya, bisnis sayuran. Om Bob memang seorang pengusaha sayuran, tak heran jika ia merekomendasikan bisnis sayuran. Dia mengajarkan apa yang dia lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dilalui tidak asal bunyi saja, tapi memang hal tersebut pernah dilalui dan dialami sendiri. Yang keenam, pebisnis itu harus nyentrik. Apakah pebisnis harus nyentrik? Kalau tipikal Bob Sadino, senyentrik apapun akan tetap dihormati. Hal tersebut bisa dimaklumi, karena selain pengusaha, dia juga menjadi mentor banyak orang. Namun pesan Om Bob ini bisa dimaknai sebagai, jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Yang ketujuh, bisnis itu hanya modal dengkul. Jika Anda tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Ini adalah jawaban Bob Sadino di sebuah seminar. Saat itu beliau ditanya oleh seorang peserta seminar soal keterbatasan modal untuk usaha. Kemudian beliau berkata, mau gak kira-kira kalau dengkulmu dibeli 500 juta? Tidak mau kan? Berarti Anda punya modal 1 miliar dengan 2 dengkul Anda. Kalau mau jadi pengusaha, jangan banyak mengeluh. Berhasil atau gagal adalah bagian hal biasa. Modal utama jadi pengusaha bukan sekadar soal uang, tapi juga kemauan. Enak di telinga, tapi tentu saja tidak semudah itu kenyataannya. Karena hidup memang penuh dengan perjuangan, dan keberhasilan adalah milik mereka yang tak pantang menyerah.